Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Dwi Julianti dengan NIM 119100042 dari kelas MA 19A6 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar manajemen perubahan. Manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perubahan merupakan proses terjadinya perubahan kondisi dari kondisi satu pada kondisi lain. Dapat disimpulkan, manajemen perubahan merupakan suatu proses sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut. Manfaat dan tujuan manajemen perubahan. Manfaat: mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tujuan: agar organisasi tidak menjadi statis melainkan dinamis dalam menghadapi perkembangan. Tipe perubahan dibagi menjadi 3, yaitu perubahan rutin, perubahan peningkatan, dan perubahan inovatif. Perubahan untuk mencapai sukses. Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita. Pastilah kesuksesan mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Henry Ford, Mahatma, Bill Gates merupakan contoh orang-orang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan. Mengapa perlu melakukan perubahan? Tema tentang change management telah menjadi topik yang populer dibahas dekade terakhir ini. Kebutuhan untuk berubah dimotori lagi oleh revolusi di bidang teknologi informasi. Di era digital ini, seorang pebisnis ataupun sebuah perusahaan tidak lagi cukup untuk memenangkan suatu pertandingan dalam arena persaingan. Untuk sukses yang diperlukan adalah kemenangan yang berkelanjutan. Jadi kita tidak bisa lagi merasa puas karena telah meraih satu prestasi. Untuk itu perlu dilakukan perubahan yang terus-menerus. Mengapa orang takut perubahan? 1. Alasan yang sering kita ungkapkan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Yang kedua, risiko merupakan alasan berikut yang sering terdengar. Risiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Yang ketiga, perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk akan mengikuti seorang yang memutuskan untuk mencoba memulai usaha baru. Apa yang perlu dilakukan dalam perubahan? Menurut John Tyler, salah seorang petinggi di perusahaan otomotif raksasa General Motors, perubahan tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Semua ini memang merupakan bagian dari perubahan. Untuk itu, menurut Tyler, seperti yang dikutip oleh Anna Moyo dalam artikelnya di fastcompany.com, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal ini, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Bagaimana melakukan perubahan? 1. Cara pertama adalah membuka pikiran kita terhadap berbagai ide yang ada di sekeliling kita. Ide-ide ini bisa kita jadikan masukan yang berharga untuk melakukan perubahan. Cara kedua adalah melakukan networking seluas-luasnya untuk mendapat ide-ide perubahan yang sebanyak-banyaknya. Dari ide-ide ini bisa kita pilih yang terbaik atau bisa kita kombinasikan menjadi ide baru. Pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Hal selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai profil orang-orang yang terlibat dalam perubahan. Profil orang-orang tersebut seharusnya dapat mengorganisasi informasi dari semua orang terlibat dalam upaya perubahan. Setiap orang akan mempunyai prioritas dan minat yang berbeda. Berdasarkan fungsi mereka, kebijaksanaan dan diplomasi harus digunakan ketika mempresentasikan tujuan perubahan kepada kelompok.
Pesan yang sama harus disampaikan kepada semua orang. Bagaimanapun pentingnya, perlu dicermati hal-hal khusus yang banyak relevansinya kepada kelompok. Tahapan dalam manajemen perubahan dibagi menjadi 4. Tahap 1 identifikasi, tahap 2 perencanaan, tahap 3 implementasi, dan tahap 4 evaluasi. Langkah-langkah manajemen perubahan. 1. Identifikasi perubahan. Ketika Anda harus memanage perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Yang kedua, identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.